Halo dulurku, selamat sore. Baiklah dulur, pada sore kali ini saya akan mereview cabai saya dulurku ya. Ini jenis CMK akar. Saat ini usianya 35 hari setelah tanam ini dulurku. Kita boleh lihat ini perkembangannya dulurku ya. Ini termasuk masih fase vegetatif dulurku ya. Namun sudah ada mengeluarkan bunga, bahkan sudah ada yang berbuah dulurku ya itu. Namun kecil-kecil. Kenapa dia fase vegetatif itu sudah berbuah atau berbunga dulurku ya? Nanti akan saya jawab. Sedangkan kita tahu cabai ini fase vegetatif dulurku. Ini kan sebentar lagi menginjak fase generatif ini dulurku ya. 10 hari lagi dia menginjak fase generatif. Nah, di sini sudah saya cantumkan pupuknya dulurku. Ini namun kita lihat cabainya. Tuh dulurku ya. Ini penanamannya kemarin kan sudah ini dulurku. Saya cantumkan pada video sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dulurku ya, pupuk-pupuk yang akan saya gunakan pada saat fase vegetatif dan generatif dulurku ya. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama ini saya gunakan pupuk fase vegetatif dulurku ya. Ini boleh dilihat Gandasil D dulurku ya. D daun. Di sini kan udah ada ini kandungannya dulurku. Tuh boleh dilihat. Sedangkan yang KNO3 merah ini juga untuk fase vegetatif dulurku ya. Ini dia lihat kandungannya. Itu dulurku ya, nitrogennya. Nitrogen dari nitratnya 15% dan kaliumnya 15% dulurku ya. Ini untuk fase vegetatif dulurku ya. Sedangkan yang di sini ini untuk fase generatif dulurku. Karena sebentar lagi cabai saya memasuki fase generatif, makanya saya mempersiapkan pupuknya dulurku ya. Ini multi KP atau ini juga MKP dulurku ya. Ini pupuk yang multi KP sama MKP ini sama dulurku ya. Artinya kandungannya, cuman perbedaannya merek dagang dulurku. Kalau ini cap kapal terbang, sedangkan ini cap Pak Tani dulurku ya. Kandungannya pun sama. Dia kaliumnya 35% dan fosfatnya 52% dulurku. Karena kita tahu kadar fosfat itu untuk merangsang terjadinya pembungaan dan pembuahan dulurku ya. Ini agar kita penggunaan ini lebih irit, makanya kita gunakan ini sebagai campuran disemprot dulurku ya. Campurkan pestisida tertentu pada saat penyemprotan ataupun fungisida dulurku ya. Itu bisa dicampurkan. Apabila kita ini sistem tabur atau kocor, dia boros dulurku. Sedangkan pada saat kita menggunakan kocor itu, kita gunakan KNO3 yang putih ini dulurku. Ini juga sama, ini untuk fase generatif dulurku ya. Boleh dilihat. Tuh kandungan nitrogen dan nitratnya cuma 13% dulurku. Artinya berbeda dengan KNO3 merah di sana dulurku ya. Sedangkan ini kaliumnya ini tinggi dulurku. Tuh nyampe 45%. Dan Gandasil B. Ini B, buah dulurku ya. Di sana kan D, daun. Artinya untuk perkembangan buah atau merangsang pembentukan bunga dan buah ini dulurku ya. Ini untuk kandungannya kita lihat nitrogennya kecil dulurku ya. Karena dia ini untuk masih fase pembuahan atau generatif, makanya nitrogennya ditekan dulurku ya. Artinya kadarnya kecil. Sedangkan fosfornya ini tinggi dulurku, 20%. Sedangkan kaliumnya ini mencapai 30% dulurku ya. Nah, kenapa saya kedua jenis kalsium dan pupuk ini saya taruh di tengah-tengah dulurku ya. Nah, ini pas berjejer dengan kebun alpukat dulurku ya. Karena ini sebagai wasit dulurku, artinya ini pupuk joker dulurku ya, atau pupuk utama. Baik itu daripada fase vegetatif dan generatif, saya menggunakan pupuk ini dulurku. Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa pada usia vegetatif cabai ini ada bunga dan buahnya dulurku ya. Karena di sini dalam pupuk 1616 ini atau mutiara 1616 ini terkandung kadar fosfatnya juga dulurku, fosfat dan kaliumnya. Namun kadarnya kecil dulurku ya. Makanya pada saat kita melakukan fase di generatifnya perlu penambahan dulurku. Artinya penambahan agar fosfat dan kaliumnya tinggi dulurku ya. Ya seperti pupuk yang saya jelaskan tadi sebelah ini, sebelah kiri dulurku ya. Apalagi di sini kita tahu cabai saya ini di bawah rimbunan dulurku ya. Kita mengantisipasi agar cabang dari ini tidak terlalu memanjang dulurku ya, agar dia perlu bunga dan buah yang banyak. Makanya kita genjot daripada penggunaan pupuk pada fase generatifnya dulurku ya. Itu intinya. Sedangkan kalsium ini dulurku untuk memperkokoh batang dulurku ya. Dia memperkokoh batang, mencegah kerontokan pada daun. Ini makanya ini saya gunakan sebagai pupuk utamanya dulurku. Dalam penambahan baik itu saat melakukan pemupukan fase vegetatif dan generatif dulurku ya. Ini dulurku ya. Cabai saya usia 35 hari setelah tanam ini dulurku. Bahkan sudah ada yang berbuah dulurku ya.
Nih kita lihat tuh buahnya. Nah, mungkin sekian dulurku penjelasan dan review cabai pada sore kali ini dulurku ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah pupuk yang saya gunakan dulurku, karena pupuk ini masih fase vegetatif. Pada pemupukan saya lanjutkan pada sesuai dengan video-video yang sebelumnya dulurku ya. Baik itu di takarannya, tinggal ada penambahan-penambahan sedikit, karena pada video sebelumnya sudah saya jelaskan istilahnya, artinya rentang yang digunakan dulurku ya, artinya dosis pada pemupukannya. Namun tidak ada saya tambahkan pupuk lain selain yang saya jelaskan tadi dulurku. Mungkin sekian. Terima kasih telah menyimak channel Konur PJKT. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa.